Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi Bisnis Digital akan mempresentasikan MPP Relationship Diagram dengan studi kasus instansi kantor pos. Kami beranggotakan 6 kelompok, yaitu Perkenalkan, nama saya Yulinda Putri Wulandari. Saya Eka Kusuma Wulandari. Saya Desiana Saningrum. Saya Zahratul Asfia Ilkisna. saya Berliana Febrianti. Saya Faliah Konita Asmi. Untuk studi kasus yang akan kita bahas yakni sebuah kantor pos mengelola beberapa layanan seperti pengiriman surat, paket, dan penyimpanan barang. Kantor pos ini memiliki beberapa cabang yang tersebar di berbagai wilayah. Setiap cabang memiliki pegawai yang bertugas melayani pelanggan. Pelanggan dapat mengirim atau menerima paket dan surat melalui kantor pos ini. Setiap transaksi pengiriman atau penerimaan akan tercatat dalam sistem. Dari studi kasus tersebut, kita mendapat 5 entitas. Yang pertama yakni cabang, yang kedua yakni pegawai, yang ketiga barang, keempat pelanggan, dan yang kelima adalah transaksi. Selanjutnya adalah beberapa entitas yang memiliki atribut. Yang pertama ada entitas cabang, memiliki atribut ID cabang, nama cabang, alamat cabang, telepon cabang. Yang kedua, entitas pegawai. Entitas pegawai memiliki atribut ID pegawai, nama pegawai, jabatan, dan ID cabang. Yang ketiga yaitu entitas transaksi. Entitas transaksi memiliki atribut ID transaksi, ID pelanggan, ID pegawai, jenis pelayanan, tanggal transaksi, dan yang terakhir adalah biaya. Lalu, entitas yang keempat yaitu entitas pelanggan. Entitas pelanggan memiliki atribut nama, ID pelanggan, alamat, telepon. Dan yang terakhir adalah entitas barang. Entitas barang memiliki atribut ID surat, ID penerima, ID pengirim, tanggal kirim, tanggal terima, dan yang terakhir adalah berat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kardinalitas. Kardinalitas cabang mempekerjakan pegawai memiliki relasi one to many, di mana kardinalitasnya satu cabang dapat mempekerjakan banyak pegawai, tetapi satu pegawai hanya dapat dipekerjakan oleh satu kantor cabang. Pegawai menangani barang memiliki relasi one to many, yang kardinalitasnya adalah satu pegawai dapat menangani banyak barang, tetapi satu barang hanya dapat ditangani oleh satu pegawai. Barang dikirim pelanggan memiliki relasi many to one, dengan kardinalitas banyak barang dapat dikirim oleh satu pelanggan, dan satu barang hanya dapat dikirim oleh satu pelanggan. Pelanggan melakukan transaksi memiliki relasi one to many, dengan kardinalitas satu pelanggan dapat melakukan banyak transaksi, tetapi satu transaksi hanya dapat dilakukan oleh satu pelanggan. Setelah mengetahui entitas dan atribut, kita aplikasikan ke dalam IRD. Entitas cabang dan entitas pegawai dihubungkan dengan relasi mempekerjakan. Entitas pegawai dan entitas barang dihubungkan dengan relasi menangani. Entitas barang dan entitas pelanggan dihubungkan dengan relasi dikirim. Dan yang terakhir, entitas pelanggan dan entitas transaksi dihubungkan dengan relasi. Dari IRD sebelumnya, kita mengubahnya menjadi tabel. Yang pertama, yaitu tabel entitas cabang, yang memuat atribut ID cabang, nama cabang, alamat cabang, dan telepon cabang. Kami memiliki 2 contoh cabang. Yang pertama yaitu ID cabang C01 dengan nama cabang Jekulo, alamatnya Jekulo RT 2 RW 1. Nomor telepon dengan nomor telepon 0881 3142 77889. Cabang kedua yaitu C02 dengan nama cabang Colo, alamat Colo RT 1 RW 5 dengan nomor telepon 0871 5387 5398. Yang kedua yaitu tabel pegawai dengan atribut ID pegawai, nama, dan jabatan. Kita memiliki 2 contoh dengan ID pegawai P12 dengan nama Ahmad dan jabatan sebagai kurir. Yang kedua contoh P13 dengan nama Sakti dengan jabatan administrasi. Yang ketiga yaitu mengenai barang, terdiri dari 2 barang, yaitu terdiri dari ID paket, ID pengirim, ID penerima, terus berat, tanggal kirim, dan tanggal terima. Barang yang pertama dengan ID paket P28, ID pengirim H70, ID penerima K81, berat 0,5 kg, tanggal kirim 16 Juli 2024, tanggal terima 19 Juli 2024. Dan yang kedua yaitu
dengan ID paket P29, ID pengirim H71, ID penerima H82, berat 1 kg, tanggal kirim 19 Juli 2024, tanggal terima 23 Juli 2024. Nomor 4 yaitu pelanggan, terdiri dari ID pelanggan, nama, alamat, telepon. Pelanggan yang pertama terdiri dari ID H17, nama Wahyu, alamat Pakis Haji RT 4 RW 3, telepon 083267 890875. Pelanggan yang kedua dengan ID pelanggan 9H75, nama Laila, alamat Tahunan RT 1 RW 1, dengan nomor telepon 088 8334 47870. Yang kelima yaitu transaksi, terdiri dari ID transaksi, ID pelanggan, ID pegawai, jenis layanan, tanggal transaksi, biaya. Transaksi pertama 345, ID pelanggan H70, ID pegawai 13, jenis layanan adalah ekonomi, tanggal transaksi 18 Juli 2024, biayanya 10.000. Transaksi 346, ID pelanggan H75, ID pegawai P13, jenis layanan ekspres, tanggal transaksi 19 Juli 2024, biaya 40.000. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.